Halo sahabat pramuka, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini kembali di podcast Rabu Dasu ya. Ini sebenarnya hostnya ini adalah Kak Arum Monica Telpi. Ini berhubung ada Ume Langka ini ya, kami di sini eh, maaf nih podcast malam-malam gitu kan dengan lighting seadanya tanpa ada mic Kak ya. Iya. Ini kita hadir langsung narasumber dari eh, andalan cabang penegak putra dari Kabupaten Indragiri Hulu. Kita sambut Kak Karsimin. Ini untuk sahabat-sahabat pramuka, informasi sedikit. Ini kami di Pangkalan Persinaku itu dulu juga pernah dilatih oleh Kak Karsimin membina di Pangkalan SMK Negeri 1 Persinaku. Berhubung sesuatu hal kemarin itu ada berhubung ada itu peraturan-peraturan dari pusat ya, akhirnya itu sementara Kak Karsimin juga diprioritaskan tetap karena kesibukan Kak ya di andalan cabang ya, jadi Kak Karsimin istirahat sebentar dari Pangkalan Persinaku yang mudah-mudahan insya Allah nanti bisa melatih lagi di sini Kak ya. Oke. Baik Kak, ini kalau untuk wawancara ini nih, untuk podcast kita ini nih, malam hari ini kita ibarat kita nostalgia karena pernah satu atap ya. Ya. Saya. Nah, ini untuk para sahabat pramuka inilah sosok Kak Karsimin yang luar biasa sudah melalang buana di kepramukaan Kak ya. Dulu kami pernah satu atap sama-sama di Madrasah Nurul Iman. Saya di Sanawiyah, ini beliau di aliyahnya gitu. Nah, itu waktu di zaman kakak itu pernah dilatih sama siapa Kak? Pembinanya Kak di kemarin waktu di aliyah kapan ya? Kapat yang terakhir ya. Karena waktu itu pas itu ada almarhum Kak Raja Nur. Raja Nur siapa Iya, gitu ya? iya benar pernah juga. Nah, sama Kak Raja Nur ya. Ini sosok yang luar biasa Kak Raja Nur ya Kak ya. Ini satu-satunya di Indonesia di kita di sini kan yang sampai ke luar negeri kan. Iya. Beliau tuh sudah dari SD Kak ya. SD-nya sudah sampai udah nyampe luar biasa kalau beliau. Nah, itu hanya secuil yang kita dapat ya, berhubung beliau tidak lama kemarin di madrasah. Gini Kak, nih sambil nostalgia nih, bincang-bincang nostalgia, kita ingin tahu dong gitu. Oh kita sama kita kan betul. Udah tahu ya. Ini istilahnya bagi wawasan untuk sahabat-sahabat pramuka nih. Ya mungkin dari sini mudah-mudahan banyak yang tertarik ikut ekskul pramuka Kak ya. Ini yang pertama Kak, ini biar tahu Kak ya banyak itu pramuka ini sebenarnya apa sih gitu Kak. Apakah hanya toh Praja Muda Karana kan begitu, arti sesungguhnya dari pramuka itu apa gitu. Baik semua sahabat pramuka ya yang ada di mana berada, untuk pramukaan sebenarnya masih, kalau bagi saya sendiri sebenarnya masih ilmunya masih kecil karena kakak juga masih belajar dalam pramuka ini. Gini, pramuka selama kayak mengikuti pramuka dari Penggalang ya, di waktu itu di SMP 3 ya, di SMP 3 itu Penggalang itu mengikuti pramuka. Ingin betul bagaimana sih ilmu pramuka itu seperti apa gitu. Kemarin udah di Penegak berapa pembina yang juga pernah melatih di angkatan kita dulu di Nuriman ya. Itu udah luar biasa, orang-orang hebat semua. Termasuk terakhir Kak Apat yang membina kami, atau namanya tuh Kak Arianto panggilnya Kak Apat karena dia macam orang keturunan orang Cina ya. Tapi memang luar biasa beliau. Saya juga pernah bersyukur karena bimbingan beliau ya, bisa berbicara di depan seperti bapak ibu guru ya, ngajar murid-murid. Luar biasanya kalau kita udah pakai forum marwah, forum pramukanya memang luar biasa, kebanggaan kita raih. Pramuka kedisiplinan kita yang nomor satu, disiplin. Karena di dasar dharma kan ada berapa dasar dharma, ada 10 ya. Disiplin, baik dan setia, dan ada satu lagi
rela menolong dan apa. Nah, di situ pun pramuka. Disitulah itu Nah, pramuka yang makanya sebenarnya apa. kita sendiri mengatakan bahwa Brady mengatakan pramuka itu tentara tanpa Bayaran. tanpa bayaran. Itu ya betul. Oke, gini kak, ini gini kak, dulu kan kalau kakak melihat nih perbandingan yang zaman kita dulu di pramuka dengan yang sekarang itu kan agak jauh nih kak. Kalau kita sendiri kan ya gimana gitu ya. Kalau dulu kita memang betul kembali back to nature ya, kembali ke alam gitu kan. Nah, masalah sekarang kalau kita camping itu kak, yang sekarang terjadi kan camping sekarang itu sudah tidak lagi ke hutan gitu ya, hanya terfokus di suatu tempat yang dekat ke tempat ibadah gitu kan ya. Ibadah tuh ada juga dengan keramaian gitu, bahkan ada dikhususkan bumi perkemahan gitu kan ya. Nah, menurut kakak itu gimana tuh kak, perbandingan dulu dengan sekarang itu, apakah sudah sesuai atau belum gitu kak, atau gimana perasaan kakak kita melihat nih hasilnya gitu ya. Pertama itu dari mental dari pramuka-pramuka yang sekarang itu. Kalau perbandingannya sih memang ya, kalau untuk saat sekarang kita zaman dulu kita kan memang betul-betul dididik bagaimana pramuka semi militer ya. Kalau untuk anak sekarang, kalau kita bawa ke semi militer mungkin mereka kanan semua. Jadi kita memang harus mengikuti zaman. Ya. Jadi bukan maksudnya mengikuti zaman seenaknya itu pramuka, kita mengikuti zaman dan mempunyai peraturan yang ada di undang-undang pramukaan. Jadi kita harus memang mengikuti prosedur yang ada. Memang kalau untuk camping kayak zaman kita dulu memang jauh sih. Cuman ada namanya rasa kebersamaan tetap masih ada. Para peserta didik kita masih ada rasa kebersamaan, kepedulian kepada temannya. Memang sih jauhnya ya, tapi setelah zaman kita dulu kita merasakan di saat sekarang ini membina peserta didik yang sangat sebenarnya berat ini sebagai pembina, karena kita harus betul-betul mendidik peserta didik kita betul-betul bagaimana sih pramuka itu supaya sama peserta didik. Ya, nah, kebanyakan juga gitu kan. Kalau kita terapkan kedisiplinan lebih ketat itu banyak yang balik kanan gitu kan. Balik kanan. Nah itu kak, sebentar nih kak, berhubung nih mulai nih kita podcast malam-malam nih, berhubung kakak malam kesini alhamdulillah kayak meluangkan waktunya yang begitu luar biasa, meskipun tadi dari 3 tempat ya, dari SD ke Lala juga ya. Ke apa kayak ada yang di mana? Lirik atau mana? Lirik. Ya. Kemudian juga tadi dari pagi sampai sore nih kak, itu ada kami dibantu juga dari dewan kerjanya, dewan kerja cabang itu ada tadi kak Hairul dengan kak Alpi. Gitu. Ya. Nah ini kak, sebelum kita lanjut nih ngobrol-ngobrol makin enak seru nampaknya kan, kita sediakanlah ada minuman gitu kan. Ya, kalau untuk kakak tahu di sini kakak boleh request minum apa saja, ya kan? Kami sini mampu kok menyediakan gitu kan, bukan sombong nggak ya? Dari mana duitnya? Ya apapun yang kakak minta kami sediakan, tapi kami tahu minuman spesial kami sedialah AM. Apa sebenarnya? Air mineral. Nah satu lagi kak, untuk menghilangkan ngantuk ini kami juga ada jus durian gitu kan, tapi belum musimnya kak. Jus mangga belum berbuah kak. Jadi yang mungkin kan kakak boleh mungkin ngilang ngantuk kopi boleh kak? Gitu. Kalau kopi memang dari dulu ya, kopi sih memang minuman wajib pramuka camping kan gitu. Ya. Oke, sini kami punya apa sih kak? Kalau di kafe-kafe itu barista namanya kan. Kami juga punya yang wah gitu kan. Itu ada Ambalan Putri yang kami panggil sebagai Ateh. Ateh, minum dong. Teh, kopi teh, dua ada untuk kakak Karsimin tuh kakak. Permisi kak. Ya. Iya. Terima kasih. Siapa namanya sih? Ateh. Iya. Tapi kami sembunyikan nih kak dari kamera, takut banyak naksir. Oke kak, diminum kak. Coba nancas dulu. Wih, luar biasa. Papa mama dong.
Alhamdulillah. Gini kak, satu yang saya tidak bisa lupa ini kak. Yang pertama, kenapa sih saat kita keluar camping, yang lain pada takut atau minder itu kak? Yang pertama, oh Nur Iman keluar, oh preman kuburan Cina gitu. Gimana tuh kak? Awalnya kita sampai diberi gelar pasukan kuburan Cina atau preman kuburan Cina oleh kakak-kakak dari pangkalan-pangkalan lain itu kak. Gini, awal mulanya waktu itu mengapa dijuluki preman kuburan Cina gitu. Waktu itu kalau nggak salah zamannya Kak WhatsApp itu Kak Khairul Saleh ya, kebetulan yang membina kami itu waktu itu sebenarnya belum kapat ya, waktu itu masih kalau nggak salah masih almarhum Kak Raja Nur. Jadi pas waktu itu ada kegiatan di kuburan Cina itu LT 3 kalau nggak salah waktu itu ya. Jadi kami di sekolah di situ diminta untuk membantu kegiatan LT 3. Waktu itu kalau nggak salah tahun berapa tuh ya? Kami itu waktu itu masih kelas Itu 2000-an ya? pokoknya 2000-an ya. Jadi diminta waktu itu almarhum Raja Nur juga yang meminta bahwasanya di Nurul Iman itu ada pramukanya. Setelah itulah barulah kami yang diutus itu ada sekitar 6 orang kalau nggak salah waktu itu. Jadi bergantian karena kami waktu itu di asrama, kan ada di asrama, bergantian kami kebetulan waktu itu pas, dan sekaligus juga merangkap waktu itu ke OSIS-nya. Jadi mau nggak mau ya memang harus berjalan kegiatan pramuka untuk pramuka, dan disitulah baru pramuka ini memang luar biasa ya. Jadi begitulah kenal sama yang namanya Kapat, ya panggilannya Kapat itu memang orang luar biasa kenalan. Jadi kenalan lama, udah siapkan kegiatan itu memang waktu itu berapa hari ya, itu banyak pesertanya karena dari sekabupaten waktu itu kuburan Cina ya. Nah itu senangnya berjalan kegiatan. Mengapa dijuluki preman kuburan Cina waktu itu Kak Arus Saleh, ada rekan saya atau latih saya itu Kak Henry. Iya Henry. Ya. Yang di Pulau Gelang. Yang di Pulau Gelang betul, itulah di situ waktu itu suruh masang spanduk. Jadi suruh manjat. Udah tuh Kak Henry itu dikasihlah duit 100.000. Itu memang duit 100.000 karena waktu itu memang kami di Yayasan Nurul Iman kan hanya beberapa orang yang ikuti pramuka. Jadi duit itu tuh memang tidak boleh dijajankan sama Kak Henry. Di waktu itu di print duit 100.000. Ya di print 100.000, disitulah pas waktu kami ngapa di preman kuburan Cina, disitulah Pak Khairul Saleh menyebutkan preman kuburan Cina karena memanjat, kayak kata orang macam mana apa namanya bisa manjat tuh laju macam monyet serupa ini. Monyet kan. Jadi disitulah udah juluki preman kuburan Cina. Dan juga waktu itu kami pun berdekatan juga sekolah dengan preman kuburan Cina. Di situ kami pun pembayatan penegak di situ juga sama kapal. Di situlah kenal kapal kami minta dari kami sepakat di Nurul Iman untuk membina di Nurul Iman itu minta Kapat. Tahunnya Kapat, tak tahu namanya Arianto. Nah, itu dia makanya. Yang kira kan Kapat ya, tahunya Kapat ya. Tahunya Kapat. Mana-mana tahunya tahu siapa Kapat. Berbeda siapa Kapat. Nah, disitulah mulai preman kuburan Cina. Pak Khairul Saleh itulah yang menjuluki kami itu ibaratnya preman kuburan Cina. Karena itu tadi kan. Karena itu tadi sampai apa tuh? Emang tak kenal takut itu kan. Tak kenal takut. Jadi suruh manjat masang apa kayak ini berangkat aja. Nggak tahu tak suruh ngapa nggak tahu. Rupanya cerita dikasih besok Pak Khairul Saleh rupanya memang di apa namanya? Dia memerating. Duitnya itu 100.000. Memang nggak boleh dibelanjakan. Nggak boleh dibelanjakan 3 juta. Kamu dikasih duit, tapi duit tak boleh belanja. Nggak boleh apa kayak ini. Aku kan merating yang ngasih kami orang ibaratnya nomor 1 di Inu Pramuka. Siapa? Kak WhatsApp harus salah. Luar biasa kok harus salah ini. Kami sepakat lah, itulah makanya dari itu kenal Kapat itu untuk melatih Nurul Iman. Oh waktu itu zaman itu memang luar biasa, tapi alhamdulillah berkat didikan pembina kami memang luar biasa semua. Alhamdulillah menjadi orang.
memang pramuka ini memang luar Memang biasa. dulu ke apa untuk saya nggak sempat ke apa Iya, gitu iya, kan, saya sempat. cuma ke Raja Nur ya. Iya. Ini yang kami dengar ya, meskipun dulu menerapkan disiplin yang tinggi gitu kan, Iya. waktu kita masih menjadi anggota pramuka gitu kan. Nah yang dulu kan pernah main tangan, main kaki Iya. gitu kan. Nah, itu gimana, dendam nggak sekarang gitu kak? Itu masalah itu kak yang itu tanyakan nih. Ya, jujur ya sebenarnya kalau memang di zamannya waktu kita masih penegak itu ya, baik penegak Bantara maupun Laksana itu kan masih panas-panas jiwanya Ya. muda pramuka kita kan. Memang jujur ya, ada rasa ingin balas dendam para peserta didik. Cuman setelah dipikir lagi, kata pembina jangan sampai ada balas dendam. Terasanya setelah kita menjadi seorang pembina di situ, apa kata pembina nanti akan terasa setelah beberapa 5 atau 10 tahun yang akan datang akan terasa. Memang betul-betul mental peserta didik kita harus dibina lagi karena makin zaman makin canggih, bukannya makin apalagi tahu sekarang anak-anak guru. Kalau dulu kita kan kalau jumpa guru kalau ada jalan kita cari jalan lain. Kalau Iya, sekarang takut nggak, gitu. halo pak, pakai halo pak pun. Itu Nah, pas kan? kenal Pak Bro itu Pak Pak. Bro itu. Ada sebagai Makanya mana? berat sebagai pembina itu untuk mental peserta didik kita itu memang harus kita seorang pembina harus memang betul-betul kita didik peserta didik kita. Memang kita untuk fisik nggak bisa lagi sekarang Ya, ya. sekali. Ini sebenarnya itu bukan hukuman kak, itu sebagai cambuk itu untuk melatih mental anak. Iya. Itu yang kita rasakan itu kan. Biarpun ya sempat ya pernah apa sepak ke apa kan. Jangan kan Nah. ibaratnya pernah sepak atau pernah pokoknya di ini jujur ya kalau zaman kita dulu ibaratnya kalau kak waktu itu di Nurul Iman kan berapa orang tuh sekitar 45 orang peserta didik di penegak inilah yang menampar 41 jadi kena tampar 42. 42. Apa kena tampar 42 waktu itu pradana kan waktu itu suruh duluan, salahnya kakak juga orang nggak tahu juga, jadi mas suruh bariskan, karena bariskan kumpulkan semuanya anggota, kumpulkan kamu salahnya siap tidak tahu kak, sini maju, coba kau tampar semua anggotamu. Jadi karena kita namanya nampar kawan kita kan tentu ada rasa macam mana gitu ya. Iya. Jadi saya pertama kali tampar bukan begitu namparnya cara ini cara yang nampar karena saya kena tampar sama pembina waktu itu kalau nggak salah Kak Said Putri waktu itu cara nampar mau begini pang berbunyi rasa begini, aduh mas sakitnya semenjak itu ada rasa dendam itu. Saya itu tampar pembina macam ini apa tampar pokoknya itu. Jadi 41 kalau salah 41 tangannya yang pernah nampar baik putra maupun putri ini lah ya. Cuman kan ada ilmunya untuk nampar yang sampai kena yang vital. Iya, ada ilmunya bunyinya keras cuman terasa tak begitu sakit gitu loh. Rupanya kasih tahu udah siap semua baris kan ujung baris udah baru dikasih tahu kesalahannya apa. Itu tadi karena di pramuka ini kan ada satu terpisah. Berarti yang putra yang putri. Ya, terpisah gitu kan. Terpisah. Karena ini kan zamannya kami ini memang ada kawan yang satu memang agak luar biasa sih dia cuman ya itu tadi karena kita tidak tahu udah kena tampar semua kami pun kumpul lagi. Saya pun sempat juga waktu itu marah mengapa kok kita bisa gara-gara satu orang tersalah. Pikir lagi baru ada yang mengaku saya yang salah. Kenapa saya waktu itu pelantikan renungan suci ya, renungan suci udah itu kan renungan suci jangan ada yang putra menarik yang putri, rupanya ada yang namanya bukan Nain. Oh Nain, nah tunggu kak, Nain dua nih. Iya. Ini yang di Sungai Beringin yang belum gelang nih. Iya waktu itu saya yang di Sungai Beringin. Ini Sungai Beringin ada aja gitu ya. Iya itu. Itulah yang jahil kan. Jadi suruh kan dulu satu ditempatkan tempat yang memang waktu itu saat renungan jiwa memang luar biasa karena masalah tentang kejiwaan kita, masalah guru-guru kita yang apa, masalah orang tua. Di situ saya jujur kata saya waktu itu mengisi buku
renungan suci itu memang luar biasa, sampailah masalah kehidupan itu aduh, memang luar biasa. Di situlah agak baru jiwa pramuka memang itu. Kayak gini, kalau untuk sekarang ya itu sebenarnya jauh sih luar biasa. Tapi alhamdulillah sekarang masih kita sebagai pembina memang sekali lagi memberat untuk peserta didik kita ini memang luar biasa. Oke, itu tadi satu kayak ini untuk sahabat pramuka dan juga bagi orang tua, ini jangan pernah ragu kalau anaknya ikut kemah ya. Karena kita itu satuan terpisah, putra dan putri itu dipisah ya. Nah, ya kan? Tetap dijaga. Yang putra itu ada bindamnya, pembina pendampingnya itu khusus mengontrol yang putra, jangan sampai yang putri. Kemudian juga menjaga jangan sampai ada yang luar yang masuk gitu kan. Itu juga yang putri ada bintang putrinya gitu kan. Itu jangan khawatir, ini insya Allah adik-adik kita atau kakak kita yang pramuka insya Allah aman gitu. Iya, aman karena kita dalam pramuka ini kan Bukannya satuan terpisah memang. Jadi kegiatan itu memang ada suatu kegiatan disatukan, waktu zaman kita masyarakat memang terpisah gitu. Bisa. Itu pun itu biarpun masih kita di dalam lingkar gitu kan, api unggun gitu kan. Kita lingkar api tetap dipisah putra putri kan, agak jarak gitu. Ya. Oke, ini Kak, ini untuk wawasan satu nih Kak. Ini kenapa sih lambang pramuka itu harus tunas kelapa Kak? Nah, itu dia, ini kan ya. biar yang kakak-kakak atau sahabat pramuka nih biar tahu nih kenapa sih harus lambangnya tunas kelapa. Nah, itu Kak. Satu lagi Kak. Orang tadi Kak, tunas kelapa muda atau tua kan gitu Kak. Ini di dilema sekarang nih. Ada yang tanya tunas kelapa muda. Itu benar atau salah kan gitu. Yang jadi pertanyaan, kelapa muda bisa kah bertugas gitu ya? Nah, ini harus diperjelas nih Kak, biar yang tahu saat nanti jika mungkin nanti yang pramuka sekarang jika ada pertanyaan dari penguji atau pembina masalah kenapa lambang ditanyakan lambang pramuka kenapa tunas kelapa ya. Oke, kita minta penjelasan dari Kak Karsimin. Oke, terima kasih. Ini mengapa kok itu dia lambang pramuka itu kok tunas kelapa tidak kayak tunas yang lainnya? Karena secara logika kalau kita secara pikir lagi kalau kelapa kan bisa tumbuh di mana-mana gitu. Manfaatnya itu dari ujung daun sampai ke akarnya bisa kita manfaatkan untuk yang di masyarakat dan sebagainya. Bisa hidup di mana-mana. Yang pertama, mengapa kok bisa hidup di mana-mana? Kalau kita gantung ya, ini kelapa yang bagus ya, bukan kelapa yang ya tumbuh digantung, apalagi dijatuhkan di tempat air. Namun secara kita pikir lagi, kok mengapa harus tunas kelapa ya, enggak tunas yang lain? Karena itu tadi satu bisa tumbuh di mana-mana, manfaatnya luar biasa. Udah itu memang bisa kita jujur sampai sekarang biarnya kita dijatuhkan di mana kita bisa hidup di masyarakat dan berbau. Nah, itu pertanyaan juga, kelapa muda atau kelapa tua ini tuh nih kita kan sering kita ngasih jebakan ke baik yang penegak gitu kan. Ini terus ini tahu terus kelapa sekarang baru tahu nih masalahnya yang tua atau yang muda kan gitu. Nah, ini penjelasannya Kak. Gini, kalau yang kita logika ya kira-kira gini, kelapa muda ada tunasnya enggak gitu? Gitu ya. Kalau secara logika memang kalau yang muda itu enggak ada tunasnya. Kalau muda kan ibaratnya air kelapa kita bisa untuk minum di waktu saat panas terik ya. Jadi simpulannya ya maaf nanti kalau mana tahu ada para yang sepuh boleh dikoreksi gitu. Ini hanya pengetahuan kami selama kami dididik dan membina itu ya. Itu ya tunas kelapa sebenarnya, bukan tunas kelapa muda. Ya, kan kebanyakan ada yang kita kan sering tunas kelapa muda kan situ kena muda gitu kan. Ya. Kalau yang tua kan ya mengapa kan ini biasanya ada suatu kok mengapa harus pucuknya warnanya hijau di bawah ke coklat gitu kan. Karena gini, secara apanya kan generasi muda yang akan datang itu para peserta didik kita sekarang kayak dewan kayak penegak yang sekarang. Jadi kita ini sekarang ini ibaratnya kelapa yang tuanya nih. Kelapa yang tua. Kita sekarang mendidik yang
yang lagi mau Fortuna. baru tumbuh untuk generasi yang akan pengganti kita. Siap kapan lagi kalau ibaratnya kalau enggak ya kita mendidik peserta didik sekarang. Nah, ini untuk kakak pramuka atau ada di pramuka nih. Tunas kelapa kayak Ya, bukan tunas lagi kelapa ini muda. harapan kami kemampuan kami kalau membina atau melatih mungkin hanya sebatas itu kemampuan kami apa yang kami berikan itu kan ya. Iya. Yang dengan harapan kami kakak atau adik-adik pramuka harapannya lebih hebat dari kami kan Iya, gitu lah iya, ya, betul, minimal paling minimal betul sama gitu. Iya. Oke, itu harapan kami. Satu lagi nih kak yang sangat tempting kak, maaf tuh Iya. minum Minum kan? dulu ya. Iya. Oke, ya minum dulu. Ya. Ada kesediakan airnya luar biasa ya, Bang. Emang kurang ajar nih kak, nih parah ini, nggak bisa diatur ini, kelewatan ini kak, ini harus dimaki-maki dulu nih, Maki dulu biar baru panas, minum. ya kan Oke, begini. Dia udah minum lagi. Ya panas kak, dikit sih. Itu kok ada papa mamanya nggak ada. Ini siapa namanya? Oh Bayu, Pak Bayu rupanya. Bayu. Itu ada sponsor sebelah sini kak, putar Ini. kak, ya putar lagi kak. Nah, Oh, ini ya. ini logo Logo. SMK Negeri 1 Kuala Cina. Oh, iya. Ya, di kami bernaung di pangkalan SMK Negeri 1 Kuala Cina. Oke kak, ini yang paling nyeleneh nih, yang paling mungkin kesan-kesan kakak selama ke pramuka yang paling lucu, yang pokoknya yang gitulah kak gitu. Apakah lucu kah, paling berkesan kah, yang paling menjengkelkan apa itu kak? Saat ketika menjadi ini kita nostalgia kan? Iya, iya. Saat masih di penegak kah yang terparah atau di penggalang? Waktu itu sebenarnya yang paling apa tuh memang di penegak ya. Penegak satu gini. Tantangannya yang ada, yang sering-sering kena marah yang ada, yang pokoknya waktu itu memang tidak ada namanya malam minggu itu jalan-jalan, kami malah kadang berkumpul di tempat pembina. Kalau untuk anak-anak sekarang ini kayaknya dilihat dari sekarang kayaknya nggak ada gitu. Jadi kami ini waktu itu apa yang membina, jadi malam minggu itu kami sering kumpulnya di pembina, tempat pembina ya. Entah itu waktu di tempat pembina atau kadang kan ada suatu kegiatan yang harus kita program gitu ya. Jadi ya bincang-bincang, habis itu kadang kami kadang kami main batu. Iya baru itu domino. Oh batu domino, kira batu akik. Batu domino ya. Domino. Yang mainnya pakai gini-gini tuh kan? Bukan, yang apa namanya di goncang mana tuh? Batu domino itu yang Itu nggak dadu kak? bukan. Oh yang batu domino, ayam main. Oh, yang gini. main lacak tuh orang enggak. Oh saya pikir itu yang mayong. Beda kan? Beda. Tapi ada juga yang gini kan kak? Ada tuh Ada yang tapi yang kecil gini kan? ya apa nama itu ya? Kalau untuk karena juga orang tahu ya. Tapi bentuknya sama kan, nomor-nomor gitu kan? Nomor ya, ada nomor apa barang. Lupa gitulah. Iya, pokoknya main untuk ibaratnya menghilangkan suntuk habis Yang untuk ada kegiatan gitu kan. Ini baru minum lagi. Hmm. Haus nampaknya. Ini luar biasa karena kita ini kak, ini nampak harus diselingi AM nih kak. Iya. Ate, AM-nya dong. Iya. Ini Ate selalu standby nih kak. Iya. Tapi tetap wajah kami rahasiakan. Iya, itu ya. Ini soal kalau nampak wajahnya terpesona yang lain nih kak. Iya. Nanti Contohnya ini incaran Kak Firman nih kak. iya. Itu yang paling berkesan. Satu lagi yang saya tangkap tadi kak, masalah Iya, Ate Kak. masuk dia. Oke, lanjut. Ih, manis Ate. Kak silakan kak. Oke, terima kasih. Ini AM kak, jangan salah kak. Ini AM. AM itu apa? Air mineral. Air mineral. Maaf kak nggak ada. Itu mana airnya? Ada izinnya kak. Berarti Kakak ada pramuka harus bisa dong. Oh iya. Ayo, Cot. Iya. Itu taruh pakai gigit ya, kalau pakai gigit nggak ada gigit. Nggak bisa buka ya. Ate boleh bantu Ate? Nggak bisa dinamain. Nih kak adik. Kakak udah punya keluarga kak. Oh iya udah keluarganya. Ini memang nggak bisa nih, memang harus dibantu maklum. Udah faktor U. Faktor U ya. Iya. Ate paralnya dong. Permisi kak, pipetnya. Iya. Wih, Wih, besar kali emang paralon dikasih ini kak. berapa betul Ini, paralon? ini. Ini macam mana nih kan? Paralon bisa nggak ya? Bismillah. Oh, Wih. belum bisa. Pramuka masa nggak bisa? Ini lah ini.
Jadi memang paralon yang dikasih sama Aten. Padahal tadi ini ada loh kak. Oh iya, nggak nak malu, udah bukti Malu. faktor U. Faktor U ya. Iya iya. Faktor U bang, U bang, rumus usia. Usia usia. Oke kak, ini kalau nostalgia nih gini, kak kan nggak ada habisnya gitu ngomong. Ini nggak sampai pagi pun nggak ada. Sampai nggak akan habisnya nih. Iya. Oke yang sampai lupa kan mau ngomong apa nih kak? Inti yang dia tangkap tadi, oke mungkin sambil ngomong nanti bisa ingat lagi nih kak. Yang jelas kita dulu kan di mana pembina situ kita mengejar ilmu gitu ya, karena dulu kita belum punya handphone kan, dulu punya handphone udah belum ada ya, belum ada zaman kita kan. Apalagi sekarang kan udah mudah gitu kan, anak bisa mencari materi, nambah wawasan melalui internet gitu ya. Nah, cuma masalahnya ini ya motivasi kakak atau saran nih untuk adik-adik atau kakak pramuka, gimana sih menumbuhkan wawasannya supaya dia lebih mencari materi lewat Android, tidak hanya kan kebanyakan juga banyak main game gitu kan. Jadi silakan kak. Baik, untuk materi kepramukaan sekarang sebenarnya lebih mudah karena kita udah punya net. Tergantung dari kita niat hati peserta didik kita. Sebenarnya kita sebagai pembina satu lagi memang sangat berat, memang harus ditekankan gitu. Kayaknya memang harus ditekankan. Harus atau mungkin kita harus berarti sekarang nih mengikuti zaman. Jadi harus mungkin ya kebarangkali harus kembali setiap kita latihan ada tugas, jadi merasa beban. Sebenarnya bukan merasa beban sebenarnya sih, karena di materi kepramukaan ini semua ilmu ada sih. Ilmu ada. Iya, semua ilmu di agama itu agama. Iya, agama. ingat. Iya. Berarti masalah kak ilmu berarti kan. Iya. Nah, ilmu, semua ilmu gitu. Iya. Nah, semua ilmu ini kan random nih kak, menyeluruh. Berarti ada ilmu mencuri dong. Iya. Nah, mencuri maksudnya bukan banyak tangan nah, ya. Jadi satu lagi kak, ini mencuri buat ini untuk sahabat-sahabat, mencuri dalam artian mencuri ilmu. iya, mencuri ilmu dari pembina. Kita dulu kan lain. Kita bagaimana supaya pembina itu memberikan ilmunya yang untuk Nah, itu kita. sangat sulit kak ya. Yang memang luar biasa. Yang kan itu kak, untuk menjumpai saja tuh Kadang sebenarnya. Jujur kakak dulu waktu zaman mengisi SKU Bantara ya, udah pernah waktu itu Kak Suwadi ya. Kak Suwadi. Itu waktu salah nomor masalah renang itu sampai 4 kali baru lolos, baru satu nomor ya. Satu nomor. Yang pertama datang pakaian forum tuh bos dengan bangganya waktu itu masih penegak datang ke rumah Kak Suwadi. Kebetulan waktu itu saya namanya sudah tugas dari pembina, begitu aku datang ke rumah Kak Suwadi kena marah. Kena marah, beliau baru promoting KP dan sebagainya, kena marah-marah, pergi lagi kami. Begitu juga sampai lagi kena marah lagi, pergi lagi sampai 4 kali. Terakhir dikasih tahu sama pembina kami, menurut saya waktu itu kapan kalau mau jumpai seorang pembina ya kayak Kak Suwadi waktu itu habis sholat maghrib jumpai. Karena waktu itu pas kami datang itu kan pas mau maghrib, beliau baru pulang mancing. Di saat di rumah itu waktu mati lampu ditolak mentah-mentah. Nak marah-marah lagi, sana pulang, kamu sini nggak mau balik kanan lagi. Gimana caranya sambil berpikir pakai motor sepeda tuh. Iya, sepeda gitu. Gimana jumpai seorang pembina kok kayak apa ya betul. Jadi kami sharing lah sama pembina ibaratnya kayak gimana jumpai seorang pembina kok sudah susah betul Kak. Saya memang kena marah-marah, kena malu-malu sebagainya. Cuman saya tanamkan masa atau nggak bisa jumpa seorang sesepuh, sekarang sudah sesepuh ya, nggak bisa jumpa Kak Suwadi. Cuman dikasih triknya jumpa sama Kak Suwadi habis maghrib. Saya coba lah habis maghrib. Pas deh sholat maghrib kita bersepeda. Pas kebetulan memang jalannya di situ ya, nomor 1 masalah ujian SKU itu gitu, masalah renang. Begitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Bang, Arjimin Kak. Waktu itu masuk ke pramuka ya. Silakan masuk. Saya bilang, maaf Kak mengganggu izin. Ada apa? Mau uji SKU. Nomor berapa? Masalah renang. Jawabnya cuma gampang, beliau bilang ini.
Kamu pandai berenang? Pandai nggak? Teman itu pandai berenang, pandai. Nah itu ya. Itu gitu aja, pernah berenang. Pas kebetulan itu waktu itu beliau mau kenduri. Iya, kesempatan kanan ya? iya di situ memang Kanan ya? memang waktu itu memang langkah kanan dan juga juga dapat pelajaran memang kalau namanya kita ke rumah pembina kita harus tahu situasinya gitu. Berarti harus punya statement, tahu waktu. Jangan gitu nyolong gitu aja. Kalau nyolong itu contohnya seperti saya kemarin 3 kali 4 kali baru jebol. Itu pun setelah sharing sama pembina. Selesai pembina waktu itu ya. Kalau enggak lulus. Jadi itu kalau dulu sama sekarang gitu lah ya. Nah, sekarang pembinanya yang suruh isi SKU gitu kan. Iya. Nah, gitu kan. Oke, untuk para sahabat pramuka ini sebenarnya kalau masih ngomong nih Mas Dos nggak cukup waktu 4 hari 4 malam belum putus nih Kak ya. Oke, ini Kak ini karena ini host intinya kan ini si apa nih dari Ambalan ini kan saya curi waktu ini ingin nostalgia aja ya Kak gitu kan. Iya. Nah, satu lagi nanti jika Kak bersedia mungkin nanti setelah istirahat Kak mungkin ada dari amal kami ingin mungkin sharing-sharing atau tanya sama Kakak minta pencerahannya atau tentang kepramukaan gitu ya. Jika Kak bersedia nanti silakan nanti mungkin mulai sama host kita Arum Monika dan iya. Oke, terus dari kami sementara ini ya kalau ada kesempatan di lain kesempatan nih kalau masih silakan di komen-komen bahwa ya Iya. undang lagi Kak Karsimin boleh gitu ya. Kita share lagi ini soal masa-masa kepramukaan zaman dulu sama sekarang itu jauh beda, di mana serunya itu pasti lebih seru yang dulu. Iya kan? Oke, karena kami itu terjun langsung ke alam, menyatu dengan alam. Oke, terima kasih Kak Karsimin ya. Salam pramuka. Satu lagi para sahabat pramuka yang pernah patah semangat, tetap berjuang, capai impian, yang pernah takut meraih asa. Yang gitu Kak ya. Iya, betul. Oke. Moto dari pramuka tetap Satya Kudarmakan Dharmaku Baktikan. Oke, terima kasih Kak Simin atas waktu dan ilmunya berbagi bosku hanya bincang-bincang ya, nostalgia itu kan. Ini susah jumpanya ini, oke. Oke, terima kasih Kak. Sampai jumpa lagi di segmen berikutnya. Mungkin tanpa saya gitu kan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.